Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang perintah-perintah dasar mikrotik. Diperhatikan di layar, di sini saya menggunakan dua tampilan. Kita akan membandingkan, misal kita melakukan perintah dasar di CLI-nya, kemudian kalau di Winbox-nya seperti apa. Oke, saya akan login terlebih dahulu. Admin, nah seperti ini. Perintah pertama yang akan kita pelajari adalah perintah add ya. Perintah add ini adalah sebuah perintah untuk menambah properties ya. Oke, contoh misalnya saya akan menambahkan IP ya. Menambahkan IP. Kita cek terlebih dahulu IP address print ya. Sudah ada IP-nya, berarti IP-nya kita hapus terlebih dahulu ya. Saya akan coba untuk menghapus menggunakan ini ya, Winbox ya, biar cepat. IP address. Ini sudah ada IP-nya, saya hapus. Kalau di Winbox sangat mudah ya, tinggal kita klik saja seperti ini. Oke. Kalau kita lihat sekarang di sini ya, IP address print, maka dia IP-nya sudah tidak ada. Oke, seperti itu. Kemudian sekarang kita akan mempraktikkan perintah add ya. Add ini untuk menambahkan properti ya. Misalnya akan saya tambahkan IP address. IP address add. Nah, add apa? Add address seperti ini. Oke, misalnya addressnya 10.10.10.1/24. Saya akan pasang ke header berapa? Misalnya ke header 1, interface header 1 ya. Nah, seperti ini. Kalau kita cek IP address print, nah seperti ini. Kalau kita lakukan di Winbox ya, tadi perintahnya IP address add. Kalau kita sudah menguasai CLI, maka di Winbox kita tentunya akan lebih menguasai ya. Contohnya misalnya ini IP address, masuk aja ke sini IP, kemudian address. Kemudian tadi perintahnya IP address add ya, kita ketik add di sini. Add, nah seperti ini. Ya misalnya kita tambahkan 172.16.1.1/24. Interface-nya misalnya interface header 2 misalnya seperti ini. Apply. Oke, seperti itu. Sudah. Ini kalau kita lakukan di Winbox. Kalau kita cek di sini seharusnya di header 2 sudah ada ya, karena kita sudah tambahkan di sini. Oke, kita coba IP address print. Nah, seperti ini ya. Itu perintah add. Kemudian perintah berikutnya adalah comment ya. Comment itu perintah yang digunakan untuk memberi komentar sebagai keterangan ya. Contohnya kalau di Winbox ya, misalnya ini saya kasih komen, tinggal double klik seperti ini, kemudian di sini ada komen ya. Komennya misalnya ini terkoneksi ke internet misalnya seperti ini. Kita oke. Ya. Kita oke. Nah, komennya muncul di sini. Nah, kalau di sini kita akan coba kasih komen pada header 2 ya. Kita coba berarti saya hapus terlebih dahulu ini. Yang header 2 ini saya hapus terlebih dahulu. Saya akan ulang dari awal. IP address print, kemudian kita akan tambahkan IP address add address, misalnya 172.16.1.1/24. Interface-nya header 2, kemudian komen ya, tab. Nah, sebenarnya komennya misalnya ini yang menuju ke koneksi lokal misalnya seperti enter ya. Kalau kita cek IP address print, nah sudah ada keterangannya. Begitupun juga yang di sini ya, ini sudah ada keterangannya lokal. Oke, itu perintah komen. Perintah yang ketiga adalah disable ya. Disable itu kalau di Winbox di sini ya, kita tinggal klik ini, tinggal kita pilih X ya. X ini adalah disable ya. Nah, seperti ini, itu disable. Kalau di CLI-nya ya, kalau di CLI-nya kita cek dulu. Kalau dia sudah di disable, kalau di CLI dia tidak kelihatan ya. Misalnya IP address print seperti ini. Kelihatan, cuma di sini ada keterangan X ya. X ini menunjukkan dia di disable. Oke. Sekarang misalnya saya akan mendisable. Kalau saya disable ini, maka koneksi ini putus ya. Berarti ini aja yang saya aktifkan lagi. Kemudian saya disable lagi IP address, saya lihat dulu. Oke.
sekarang kita coba perintah disable-nya adalah perintahnya IP address kemudian disable. Nah, seperti ini. Yang akan disable yang mana? Yang akan kita disable adalah yang ini, yang atas ya, yang 10.10.1 ya. Kita lihat hashtagnya. Di hashtag ini di dekat kursor ada hashtag 0 dan 1. Karena yang akan kita disable adalah yang 10.10.1, hashtagnya 10.10.1 ini adalah 0, maka kita ketikkan 0 di sini. Ya, seperti ini kemudian kita enter. Nah, kita cek IP address print ya. Nah, seperti itu ya. Di sini juga sudah otomatis berubah ya. Itu fungsi disable. Kemudian fungsi berikutnya adalah edit ya. Edit ini kita ingin melakukan edit terhadap IP, misalnya kita keliru melakukan edit IP ya. Oke, ini saya aktifkan kembali. Kalau di Winbox-nya untuk melakukan edit IP tinggal double klik aja seperti ini ya. Tinggal kita rubah ya, misalnya 2 ya, tinggal oke. Ini edit kalau di Winbox sangat mudah. Kalau di CLI editnya manual ya. IP address print ya. Kita edit IP address kemudian perintahnya edit. Oke, seperti ini. Kita tab. Berarti yang akan kita edit yang mana ya? Yang 10.10.2 ya. Berarti lihat hashtagnya. Hashtagnya di sini adalah 0 ya. Oke, kita ketikkan 0 seperti ini. Kemudian enter. Nah, kemudian value ya, value name. Nah, apa value name-nya? Value-nya adalah address. Kalau kita lupa tap aja. Nah, oke, tampil di sini kan. Yang akan kita edit adalah address-nya. Kita ketik address seperti ini. Nah, ini kita bisa melakukan edit seperti ini. Misalnya saya edit 1 ya. Sambil kita perhatikan di sini kira-kira nanti berubah atau tidak. Kemudian untuk menyimpannya di bawah ini Ctrl C untuk keluar, Ctrl O untuk save dan keluar. Berarti kita menggunakan Ctrl O ya. Ctrl O. Sorry. O apa 0 ya? Oke, kita coba Ctrl O. Nah, seperti itu ya. Oke, kita cek sekarang IP address print ya. Sudah berubah kan? Ya, sudah berubah menjadi 1 ya. Tadi kan 2. Oke, itu edit. Selanjutnya export ya. Export itu kalau kita mau membackup hasil konfigurasi kita ya. Contohnya misalnya saya ketikkan di sini export. Nah, seperti ini. Kemudian kita tab, kita ketik berikutnya adalah perintah file. Filenya kita ekspor. Nah, kemudian kita kasih nama misalnya backup ya. Oke, seperti ini, enter ya. Oke, backupnya sudah berhasil. Letaknya di mana? Letaknya dia ada di file di sini ya. Kita pakai Winbox supaya mudah melihat. Nah, ini ya. Oke, ini bisa kita download ya, bisa kita download. Contohnya misalnya saya download ini, saya simpan di PC ini, saya taruh di desktop misalnya. Saya taruh di desktop. Oh sorry, jangan desktop, di download aja wis ya. Saya simpan di download. Oke, kita cek sekarang di menu download ada namanya backup tadi ya. Kita cari backup. Ada di mana ini? Banyak sekali. Nah, ini ya. Oke. Nah, file backup ini kalau menggunakan export bisa kita buka ya menggunakan notepad. Klik kanan, misalnya saya buka pakai notepad seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini hasil yang kita backup tadi ya. Oke. Kemudian hasil backup ini bisa kita simpan. Jadi misalnya sewaktu-waktu kita butuh, ini tinggal kita copy saja ini ya. Tinggal kita copy, kita masukkan ke mikrotiknya. Oke. Itu fungsi backup ya. Kemudian berikutnya remove ya. Fungsi remove, misalnya saya akan menghapus IP ya. IP address print. Yang akan saya remove misalnya header 1 ya. IP address remove ya. Kita tab lagi, hashtagnya berapa? 0 ya. Kita enter. Kita cek IP address print. Nah, maka dia sudah berhasil kita hapus. Berikutnya lagi
yaitu set ya. Set ini perintah untuk memberi nilai pada item. Misalnya kita mau memberikan tanggal ya, tanggal atau waktu pada router kita. Contohnya kita cek dulu sistem clock print ya. Kita ini melihat tanggal hari ini. Tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 15 ya. Oke. Kemudian bulan Agustus tanggal 15. Misalnya kita ingin melakukan perubahan, tinggal kita perintahnya sistem clock kemudian set ya, set. Nah, seperti ini. Ini set, kemudian apa yang akan kita rubah, misalnya date ya. Date-nya tanggal berapa misalnya saya rubah ya. Tanggalnya misalnya Januari gitu ya. Misalnya tanggal 1 misalnya tahun 2000 berapa ya, 2021 misalnya, seperti ini ya. Kalau kita cek sistem clock print apakah sudah berubah. Nah ya, jadi dia berubah ya, seperti itu. Perintah berikutnya adalah password, merubah password. Misalnya ini saya login sebagai admin, ini belum ada passwordnya, saya enter seperti ini ya. Kemudian kita akan merubah passwordnya, perintahnya password seperti ini, kemudian enter. Masukkan password lama, password lamanya blank, belum ada password, kita enter saja. Kemudian kita masukkan password baru, misalnya 123, enter. 123, enter, seperti ini ya. Ini sudah berhasil. Sekarang coba kita login, saya tekan Ctrl D untuk logout, kemudian admin, misalnya passwordnya nggak saya masukkan, saya enter. Nah, dia nggak bisa login ya, karena sudah kita ganti passwordnya. Sekarang kita coba admin 123. Nah, ketika kita mengetikkan 123 ini tidak ditampilkan kalau di versi teksnya atau CLI-nya, dengan alasan untuk keamanan. Oke, sekarang kita enter. Nah, sudah berhasil. Kita enter lagi. Nah, seperti ini. Ini ada pesan sistem error critical login failure. Ini yang tadi yang kita login menggunakan user admin tanpa password. Jadi langsung muncul notifikasinya bahwa ada yang mencoba untuk login, seperti itu. Jadi perintah-perintah tadi semoga bermanfaat, semoga bisa kita terapkan pada konfigurasi router Mikrotik berikutnya. Baik, untuk tutorial perintah-perintah dasar saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat.